Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Digipreneurship 1 ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang bisnis kami, yaitu jasa fotografi dan videografi. Pertama, masalah banyak orang tidak bisa membuat foto atau video estetik. Yang kedua, solusi. Jasa kami foto dan video memberikan layanan berupa jasa foto dan video yang dapat diterima oleh banyak kalangan. Kemudian segmentasi pasar kami adalah mahasiswa dan seniman yang tentunya banyak membutuhkan jasa foto dan video ini. Kemudian strategi marketing produk, kami menggunakan strategi 4P. Yang pertama, produk kami adalah layanan visual yang berbasis di Yogyakarta. Yang kedua, price. Harga untuk jasa yang kami berikan bervariasi mulai dari Rp800.000 hingga Rp5.500.000. Kemudian place atau tempat. Untuk menjalankan usaha ini tidak perlu membutuhkan lokasi atau tempat usaha yang strategis ya. Jadi cukup di rumah saja bisa dilaksanakan. Yang keempat, promosi. Dalam mempromosikan jasa kami menggunakan ads yang ada di sosial media untuk mengenalkan jasa yang kami berikan. Selain itu juga untuk membujuk pelanggan untuk menggunakan jasa kami. Kemudian struktur organisasi kami, CEO ada saya sendiri, Tiung Udahan Sakti Wibowo. Marketing ada Muhammad Rafli, operasional Zian Muhammad, keuangan Vivia Idelia. Kemudian analisis kompetitor. Yang pertama, Migunani Kreatif. Kelebihan, cepat dalam editing foto dan video. Kekurangan, orderan dikerjakan sendiri. Tidak ada hiring freelance fotografer dan videografer sehingga job yang masuk tidak semua dapat diterima. Yang kedua, Playboy Fotografi. Kelebihan, harga murah. Kekurangan, proses editing yang lama. Kemudian yang ketiga, Creative Depth. Kelebihan, foto dan video estetik yang bagus dan mengikuti tren. Kekurangannya, hanya menerima job dari perusahaan dan tidak menerima konsumen pribadi atau wedding dan prewedding. Kemudian diferensiasi dan nilai tambah. Yang pertama, mengambil banyak freelance fotografer dan videografer sehingga pengerjaan job yang masuk lebih maksimal dan cepat. Yang kedua, membagi beberapa job untuk freelance, contohnya lapangan, editing, dan backup, sehingga proses pengerjaan lebih cepat dan output dapat diterima konsumen lebih cepat. Yang ketiga, membagi beberapa divisi untuk bagian lapangan seperti foto dan video event, wedding, prewedding, wisuda, video klip, sehingga output yang dihasilkan lebih maksimal karena dikerjakan oleh orang yang berpengalaman di bidangnya. Kemudian rencana pengembangan untuk 5-10 tahun ke depan. Yang pertama, membuat cabang vendor foto dan video di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan studio yang saat ini ada menjadi co-working space dan dapat menciptakan satu lingkungan yang ada di dalamnya terdapat berbagai vendor seni. Kemudian yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zian Muhammad. Saya bagian operasional dalam bisnis fotografi dan videografi, yaitu mengenai tugas saya sebagai operasional, yaitu yang pertama, konsumen mengontak kami untuk membooking jasa fotografi dan videografi dan DP untuk jasa kami. Yang kedua, fotografi dan videografi kami berangkat untuk mengambil foto dan video di tanggal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, proses editing foto dan video. Yang keempat, yaitu proses cetak foto jika konsumen mengambil paket album foto dan cetak video. Yang kelima, output foto video dikirimkan ke konsumen lewat Google Drive dan album foto akan dikirimkan ke alamat ke konsumen tersebut. Yang terakhir ialah pelunasan dilakukan sebelum file dan video itu dikirimkan. Perkenalkan, saya Vivia Idelia Mustakimah sebagai keuangan pada perusahaan
foto dan videografi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proyeksi keuangan dari perusahaan kami. Yang pertama ada modal. Kami menggunakan modal sebesar 95 juta. Kemudian ada biaya tetap kami yang terdiri dari biaya listrik, internet, dan juga biaya pemeliharaan dengan total 2 juta rupiah. Kemudian ada biaya variabel yang mencakup biaya freelance, cetak, lembur, operasional, marketing. Kemudian total biaya dari variabel kami adalah 4.735.000, sehingga total dari biaya atau pengeluaran kami adalah 6.735.000. Kemudian ada BEP. BEP kami yaitu sebesar 0,59, didapatkan dari biaya tetap senilai 2 juta dibagi dengan harga dari produk kami yaitu 3.500.000 dikurangi dengan biaya variabel sebesar 4.735.000 yang dibagi selama 30 hari sehingga didapat biaya variabel kami per hari adalah 157.838. Selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih kami didapat dari pendapatan per bulan sebesar 105 juta, kemudian dikurangi dengan pengeluaran kami sebesar 6.735, sehingga laba kami sebesar 98.625.000. Kemudian ada ROA yaitu sebesar 1,16% yang didapat dari biaya bersih dibagi total aset sebesar 84.500.000 dikali 100%. Yang terakhir ada ROI yaitu sebesar 5,89% yang didapat dari laba bersih kami sebesar 98.265.000 per bulan dikali 12 bulan untuk masa 1 tahun, sehingga kami mendapat biaya laba bersih kami adalah senilai 1,179 miliar dan dibagi dengan biaya investasi perusahaan kami senilai 200 juta kemudian dikali 100% sehingga total ROI dari perusahaan kami adalah 5,89%. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.